Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kulbi Mahbubi, NIM 200340105101. Prodi Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang pertanian berkelanjutan. Apa itu pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan adalah gerakan pertanian menggunakan prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme dan lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem sehingga berkelanjutan produksi dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang dengan minimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pertanian berkelanjutan telah muncul menjadi alternatif sistem pertanian untuk menjawab banyak kendala yang dihadapi oleh pertanian yang miskin akan sumber daya dan waktu, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Hal ini merujuk pada kapasitas pertanian untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan secara keseluruhan dengan menjadikan pangan dan barang lainnya serta jasa-jasa yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial dan layak dari segi lingkungan. Diketahui bahwa manusia memerlukan produk-produk pertanian untuk makanan, untuk pakaian, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan mungkin bisa memberikan bahan penggantinya, misalnya serat sintetik, akan tetapi bahan mentah untuk membuat produksi pengganti ini bersifat terbatas. Manfaat pertanian berkelanjutan mendatangkan keuntungan ekonomi, misalnya berupa penghemat biaya, hasil produksi tani jadi lebih sehat, dan tingkat kelestarian ekologi pun turut terjaga. Pertanian berkelanjutan adalah filosofi yang berarti ini adalah sistem pertanian. Hal ini memberdayakan petani untuk bekerja sejalan dengan proses-proses alami untuk melindungi sumber daya seperti tanah dan air, sambil meminimumkan dampak dari limbah terhadap lingkungan pada saat yang sama. Sistem pertanian menjadi lebih tahan atau resilient. Mengatur diri sendiri dan keuntungannya dapat dipertahankan. Terdapat banyak ide yang berbeda mengenai bagaimana cara-cara agar bisa berkelanjutan. Orang yang berbeda mempromosikan konsep yang berbeda dengan penuh semangat, dan dalam banyak kasus beberapa jenis sistem pertanian dapat dianggap sebagai pertani berkelanjutan adalah: A. Sistem bertani rendah input. B. Sistem bertani regeneratif. C. Sistem biodinamik. D. Sistem bertani organik. E. Sistem bertani konversi. Dan D. Hidroponik. Pertanian berkelanjutan juga mempunyai prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, yaitu 1. Berkelanjutan ekonomi. Berkelanjutan ekonomi dapat meningkatkan kekayaan ekonomi melalui banyak cara. Secara singkat, meningkatkan pengolahan tanah dan rotasi tanaman akan meningkatkan hasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena meningkatkan kualitas tanah dan ketersediaan air, seperti juga menimbulkan manfaat lingkungan. Kelayakan ekonomi juga dapat dicapai dengan mengurangi penggunaan peralatan mesin, mengurangi biaya pupuk kimia dan pestisida. 2. Berkelanjutan lingkungan. Pertanian berkelanjutan sering digambarkan sebagai kegiatan yang layak secara ekologis, yang tidak atau
sedikit memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam atau bahkan memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya alam pada mana kegiatan pertanian bergantung. Biasanya hal ini dicapai dengan cara melindungi, mendaur ulang, mengganti atau mempertahankan basis sumber daya alam seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. 3. Berkelanjutan sosial. Berkelanjutan sosial berkaitan dengan kualitas hidup dari mereka yang bekerja dan hidup di pertanian. Demikian juga dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mencakup penerimaan atau pendapatan yang setara bagi stakeholder yang berbeda dengan rantai produksi pertanian. Pertanian berkelanjutan pada kenyataannya menciptakan manfaat ganda, termasuk menurunnya biaya produksi, manfaat lingkungan, dan pada saat yang bisa meningkatkan produksi adalah sangat penting untuk memahami apa yang menghambat petani miskin untuk mengadopsi teknologi ini. Faktor penghambat pertanian berkelanjutan yaitu 1. Kondisi agroklimat lokal. Heterogenitas lingkungan agroklimat mempunyai implikasi bahwa tidak terdapat satu pendekatan yang dapat diterapkan di seluruh dunia secara beragam. Teknik dan sistem yang berbeda diterapkan dan diadaptasikan dalam kondisi agroekologi yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. 2. Ketersediaan biomasa. Adopsi praktek pertanian berkelanjutan oleh petani miskin bergantung pada jumlah yang ketersediaan biomasa atau misalnya sisa-sisa tanaman, kotoran hewan. Hal ini karena kebanyakan praktek pertanian berkelanjutan seperti kontrol erosi, konservasi air, peningkatan kesuburan tanah, pengikatan karbon, berhubungan secara langsung dengan biomasa yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah. 3. Insentif ekonomi. Insentif ekonomi juga sangat penting dalam membentuk kelayakan ekonomi dari petani berkelanjutan. Tingkat keuntungan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari praktek pertanian berkelanjutan akan mempengaruhi penyebaran secara luas. 4. Pasar produk. Pertanian juga menjadi pendorong diadopsinya sebuah teknologi. Pengetahuan yang meningkatkan dan perbaikan jalur komunikasi akan mengarahkan konsumen untuk meningkatkan permintaannya akan produk pangan yang diproduksi secara organik di negara-negara maju. 5. Akses informasi. Akan terdapat informasi juga penting dalam menimbulkan kesadaran dan sikap terhadap adopsi teknologi. Ketidakcukupan informasi tentang ketersediaan manfaat bersih dari adopsi dan detail teknis implementasi praktek pertanian berkelanjutan menjadi penghambat untuk mengadopsi teknologi ini. 6. Penguasaan lahan. Ketidakamanan penguasaan lahan telah terbukti menjadi kendala bagi setiap investasi di mana penerimaannya dibobot dengan akan diterimanya di masa depan. Ketika uang kontan saat sekarang yang diperlukan, hal ini berlaku untuk semua adopsi teknologi termasuk praktek pertanian berkelanjutan. 7. Kelembagaan juga merupakan aspek penting dalam memfasilitas informasi dan adopsi praktek pertanian berkelanjutan.
penelitian, terapan, pelayanan penyuluhan, dan jaringan LSM dapat menjadi jembatan untuk pengembangan implementasi dan adaptasi dari praktek-praktek seperti ini. 8. Kendala politik. Pada tingkat nasional dan internasional, kebijakan lingkungan mungkin agak kondusif bagi penyebarluasan praktek pertanian berkelanjutan. Pada awalnya, faktor yang mempengaruhi rencana kebijakan pertanian adalah tingkat kesadaran para pembuat keputusan tentang manfaat dari praktek penelitian berkelanjutan. Demikian dari penjelasan dari saya tentang pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.